Perkenalkan, nama saya Lele Emilia Martam yang akan menjadi pembuka dalam penjelasan saya dan teman saya Larissa tentang struktur data linked list. Struktur data adalah cara menyimpan dan mengorganisasi data dalam memori komputer sehingga data dapat digunakan secara efisien. Struktur data juga memiliki beragam jenis dan tiap-tiapnya memiliki metode penyimpanan informasi yang berbeda-beda. Linked list adalah salah satu struktur data yang sangat fleksibel. Ketika kita menggunakan linked list, kita tidak perlu mengalokasikan memori secara terus-menerus, seperti yang terjadi pada array. Selain itu, linked list memungkinkan penyisipan atau penghapusan elemen dengan mudah tanpa perlu memindahkan elemen-elemen lainnya. Adapun perbedaan struktur data array dan linked list adalah array data disimpan dalam blok memori yang berurutan. Setiap elemen array dapat diakses langsung menggunakan indeks, sedangkan linked list data disimpan dalam node yang terpisah dan dihubungkan menggunakan pointer. Setiap node berisi dua bagian, data, nilai yang disimpan, dan pointer alamat ke node berikutnya dalam list. Dalam bagian ini kita akan membahas tiga jenis utama dari linked list. Yang pertama yaitu single linked list. Single linked list adalah jenis paling dasar dari linked list di mana setiap node terhubung ke node berikutnya dalam urutan linear. Setiap node memiliki dua bagian, yaitu data yang disimpan dan referensi ke node berikutnya dalam urutan. Single linked list tidak memiliki referensi kembali ke node sebelumnya, sehingga navigasi hanya bisa dilakukan dari depan ke belakang. Ini merupakan struktur data yang sederhana dan efisien untuk aplikasi yang memerlukan penyisipan atau penghapusan elemen di ujung linked list. Berikutnya ada double linked list. Double linked list adalah perluasan dari single linked list di mana setiap node memiliki dua referensi, satu ke node sebelumnya dan satu ke node berikutnya dalam urutan. Dengan memiliki referensi ke node sebelumnya, double linked list memungkinkan navigasi maju dan mundur yang membuatnya lebih fleksibel daripada single linked list. Dan yang terakhir yaitu circular linked list. Circular linked list adalah linked list di mana node terakhir terhubung kembali ke node pertama membentuk lingkaran tertutup. Hal ini memungkinkan untuk membuat struktur data siklik dan dapat digunakan dalam aplikasi seperti penjadwalan atau buffer lingkaran. Setiap jenis linked list memiliki kegunaan dan aplikasi yang berbeda, tergantung pada kebutuhan spesifik dari aplikasi yang sedang dikembangkan. Baiklah, saya Larissa Hamzir dan saya akan menjelaskan tentang operasi-operasi apa saja yang ada pada struktur data linked list dan contoh dari penggunaan linked list dalam kehidupan sehari-hari kita. Linked list memiliki beberapa operasi dasar, yaitu yang pertama ada traversal, yang kedua insertion atau penyisipan, yang ketiga deletion atau penghapusan, yang keempat searching atau pencarian, dan yang kelima atau yang terakhir ada sorting atau pengurutan. Mari kita bahas lebih rinci mengenai operasi-operasi pada struktur data linked list. Yang pertama yaitu ada traversal. Traversal adalah operasi dasar pada linked list yang dimana berfungsi untuk mengakses setiap elemen yang ada dari linked list. Kemudian yang kedua ada insertion atau penyisipan, yang dimana operasi dasar ini berfungsi untuk menambahkan elemen baru ke dalam linked list. Dan operasi ini memiliki tiga jenis insertion atau penyisipan, yaitu yang pertama penyisipan di awal, kemudian penyisipan di tengah, dan penyisipan di akhir. Cara melakukan penyisipan di awal yaitu pertama melakukan alokasi memori untuk node baru, kemudian simpan datanya dan ubah sampul baru berikutnya untuk menunjuk ke head atau kepala. Kemudian ubah head atau kepala untuk menunjuk ke node yang baru saja dibuat.
Lanjut dengan cara melakukan penyisipan di tengah, yaitu yang pertama alokasikan memori dan simpan data untuk node baru. Yang kedua, melintasi ke node tepat sebelum posisi node baru yang diperlukan. Yang ketiga, ubah pointer berikutnya untuk menyertakan node baru di antaranya. Dan yang ketiga, cara penyisipan di akhir, yaitu alokasikan memori untuk node baru, simpan datanya, dan melintasi ke simpul terakhir, serta ubah node berikutnya dari yang terakhir ke node yang baru saja dibuat. Kemudian ada operasi yang ketiga, yaitu deletion atau penghapusan. Operasi ini dapat berfungsi untuk menghapus elemen yang ada pada linked list. Dan operasi ini juga memiliki 3 jenis yang sama dengan insertion tadi, yaitu penghapusan di awal, penghapusan di tengah, dan penghapusan di akhir. Cara melakukan penghapusan di awal yaitu cukup arahkan head atau kepala ke simpul kedua. Lanjut dengan cara penghapusan di tengah, yaitu melintasi ke elemen sebelum elemen yang akan dihapus, kemudian ubah pointer berikutnya untuk mengecualikan node dari rantai. Lalu yang ketiga, penghapusan di akhir, yaitu dengan cara melintasi ke elemen kedua terakhir dan ubah pointer berikutnya menjadi 0. Lanjut pada operasi yang keempat, yaitu searching atau pencarian, di mana operasi ini dapat berfungsi untuk menemukan node dalam linked list. Untuk cara penggunaannya dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian ada operasi yang kelima atau yang terakhir, yaitu sorting atau pengurutan, di mana operasi ini berfungsi untuk mengurutkan node yang ada pada linked list. Untuk cara penggunaannya dapat dilihat sebagai berikut. Nah, itu dia tadi operasi-operasi dasar yang ada pada struktur data linked list. Sekarang kita akan membahas contoh dari penggunaan linked list dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada antrian nomor urut, yang dimana ketika orang mengantri untuk mengambil nomor urut, setiap orang direpresentasikan sebagai node di linked list. Yang kedua yaitu ada game multiplayer, yang dimana dalam game seperti Monopoly atau permainan kartu, giliran bermain dapat diatur menggunakan linked list. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada navigasi riwayat browser.